Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Gila Gulat. Mari kita mereview episode Monday Night Raw hari ini tanggal 11 Februari 2025, di mana Gilang Gulat channel tiba-tiba mati di tengah jalan guys ya, pas wacelong. Soalnya apa? Soalnya ada pemadaman guys di daerah saya. Nggak bilang-bilang, biasanya bilang dulu di grup tuh, atau mungkin orang grup atau Pak RT-nya lupa ngasih tahu kalau ada pemadaman hari ini. Dari jam 10 sampai jam setengah 12 baru nyala guys. Ini saya baru nyala, baru bisa saya bikin reviewnya. Ternyata saya lihat di kampung saya ini, di perumahan ini ada yang lagi tim PLN-nya ini ya, lagi ini menebas-nebas dahan pohon guys yang menghalangi kabel. Jadi terpaksa harus dimatikan dulu listriknya. Tapi tidak bilang-bilang dong. Jadi saya tidak expect sama sekali, setengah jam kita tidak dapat wacelongnya, tidak dapat reactionnya guys ya. Tapi saya sudah nonton langsung tuh. Kebetulan untungnya saya masih ada paket data guys ya, jadi saya bisa nonton langsung di Netflix. Selanjutnya apa di setengah jam berikutnya. Untungnya Raw hari ini 2,5 jam lagi, jadi tidak banyak hal yang terlewatkan oleh saya di wacelong ataupun di episode Monday Night Raw on Netflix di hari ini. Kita mulai saja apa yang terjadi, kita bahas guys ya di Gulat Review. Di opening Monday Night Raw hari ini sama kayak minggu lalu, sama kayak episode SmackDown, yaitu main event Jey Uso, the winner of Royal Rumble, Yates ya, yang memulai acara hari ini untuk memanaskan fans, untuk membuat fans yat yit. Beberapa kali diulang lagi bagian yitnya, day one-nya untuk para fans, karena memang seperti saya bilang di wacelong guys ya, kenapa kayak begini terus diulang-ulang bang? Menurut saya WWE mau menekankan hype Jey Uso itu sebesar ini loh bro. Masih ada yang melakukan keputusan saya sebagai pemimpin WWE ini, kata Triple H mungkin guys ya. Jadi menunjukkan kalau ini loh sebesar ini hype-nya. Ya it's okay kalau dia menang Rumble, dia pantas mendapatkannya gitu. Saya bilang gitu sih. Ya kayaknya ya masuk akal sih ya guys ya. Tapi ya tetap aja dong, gol hati ini tidak akan hilang sampai Siambang mendapat main event WrestleMania. Jadi di opening hari ini Jey Uso nge-hit sama fans seperti biasa, dan dia belum sempat promo, dia minta fans minta nge-hit lagi, terus dia naik ke atas meja komentator, tiba-tiba ada Gunta yang membuat dia terjatuh, menghajar Jey Uso bertubi-tubi guys ya. Dia powerbomb, dia kasih sleeper hold, mau powerbomb lagi, bahkan mau dipisahin wasit, terus Gunta bisa menghajar Jey Uso lagi, sampai pada akhirnya ketika Gunta bisa diurusi untuk beralih ke entrance stage, Jey Uso bilang dia makin yakin kalau dia akan memilih Gunta face to face, one on one WrestleMania. Udah ada match cardnya juga guys, udah fix resmi. Masih bisa berubah kah bang? Masih bisa aja, namanya juga WWE, semuanya bisa berubah. Bahkan 24 jam sebelumnya waktu sorry. Nah kita dapat nih satu match WrestleMania yang kemungkinan akan di-build up terus menuju acara tersebut guys ya. Kita diperlihatkan di sini ketika Gunta menghajar Jey pada saat Jey lagi hit sama fans, itu kan menekankan kalau memang Jey harus milih Gunta lah lawannya Jey, karena memang masuk akal, paling masuk akal nih untuk sekarang pikiran saya guys ya, untuk Jey Uso kalau mau menang title ya lawannya Gunta, bukan Cody itu beda lagi levelnya guys ya, nggak setinggi itu levelnya si Jey Uso kalau saya bilang. Untuk lawan Gunta masih bisa lah, masih ya ada keyakinan lah untuk saya dia bisa ngerebut title tersebut. Tapi saya bilang di wacelong, kalau saya masih berpikir kayaknya ini bukan main eventnya, bukan match terakhir lah ibaratnya gitu guys, karena main event itu kan match terakhir. Tapi bisa gue ngeklaim double main event untuk biar dapat istilah main eventnya ke main event Jey Uso. Yang saya masih rasakan itu, tapi nggak tahu nih progresnya seperti apa. Gunta bilang minggu lalu kalau Jey milih Jey akan menghadapi neraka. Dia akan disiksa bertubi-tubi menuju WrestleMania. Dan bahkan sebelum Jey milih, Gunta udah mengajar dia bertubi-tubi dan menunjukkan bagaimana neraka yang dia maksud. Tapi Jey tak gentar, dia tetap milih Gunta. Dan berarti Gunta akan terus menghantui Jey dengan siksaan-siksaan yang akan dia berikan di setiap episode Monday Night Raw guys ya.
kita udah dapat penentuan, berarti resmi yang akan menang Chamber otomatis lawan Cody Rhodes for the undisputed WWE Championship. Kemudian kita langsung masuk match pertama, match opening yang sangat mantap guys. Teman-teman nonton deh, yang belum nonton, yang nggak tahu kayak gimana matchnya, saya rekomendasikan buat nonton match ini. Match dengan aksi yang cukup lengkap dari woman yang bertanding di sini guys. Ya walaupun ini cuma tag team woman yang biasanya cuma filler, tapi WWE kasih di sini sebuah match yang sangat mantap, sangat solid, dan this is awesome kalau saya bilang guys ya. Ini jadi match terbaik di malam ini. Saya bisa bilang begitu, ngalahin match Logan sama Rey Mysterio guys kalau saya bilang. This one is a great match for the opening of Monday Night Raw on Netflix. Layaklah seorang Io Sky itu ngincar title-nya Rhea Ripley, itu layak ditunjukin di sini perjuangannya guys. Dia bisa ngunci Liv Morgan pada akhirnya, sampai berdarah Liv Morgan di match ini. Memang Dakota Kai sama Raquel nggak begitu terlihat, tapi mereka sangat menunjang bagaimana flow-nya dari match tag team woman ini guys ya. Dan memang kayaknya tujuannya untuk membuat Rhea Ripley yakin, atau membuat fans yakin kalau memang Io pantas untuk menghadapi Rhea Ripley. Dan memang Rhea Ripley memberikan match title untuk Io Sky guys dalam waktu 3 minggu di episode Monday Night Raw setelah Elimination Chamber, bukan di Elimination Chamber. Jadi Io Sky akan lawan Rhea Ripley for the Women's World Title di Raw After Chamber. Berarti mungkin di Chamber sudah ada spot nih untuk match title yang lain. Makanya Rhea sama Io dikasih ke Raw, karena memang kita tahu Rhea tetap akan menang guys. Cuma dengan kemampuan Io Sky yang memberikan match yang solid akan membuat matchnya ini sulit untuk kita lewatkan guys ya. Harus kita tonton. Saya cukup terhibur dengan match pertama ini, dan saya langsung cukup excited menuju match-match berikutnya, walaupun tidak sebagus match pertama ini guys ya. Liv Morgan katanya kena lututnya si Io Sky, bahkan jadi kayak pelipisnya itu kayak sobek gitu, terus darah keluar kayak petinju guys ya, yang suka sobek pelipisnya. Ada promo New Day yang marah nih, Kofi Kingston sama Xavier Woods mau ngomong-ngomong, dia dibu sama penonton. Dia intinya kesel sama WWE nggak ngasih mereka match kualifikasi, padahal mereka menang lawan Rey Mysterio kemarin. Kenapa Rey Mysterio yang dapat kualifikasi Elimination Chamber? Gitu aja sih, protes-protes yang menurut saya tidak penting. Tapi ternyata ada maksudnya guys, karena di ending New Day menghajar Rey Mysterio right before credit title. Ini akan melanjutkan makna atau progres besar dari gimmick heel-nya New Day ini guys, masih dengan Rey Mysterio dan LWO. Memang butuh seorang babyface yang bisa dibilang mumpuni guys ya, untuk membuat karakter heel-nya New Day ini makin terangkat dengan kejahatan yang mereka akan lakukan. Kita dapat match Bayley melawan Lyra Valkyria untuk Elimination Chamber qualifying juga guys ya. Memang sejak awal kita tahu Bayley akan menang. Saya pun sudah memprediksi siapa-siapa saja orang yang cewek-cewek yang masuk Elimination Chamber Woman ini. Tapi Lyra juga bukan lawan yang mudah untuk Bayley. Lyra ngasih kekuatan teknisnya, Bayley juga bisa mengimbangi. Sempat Bayley itu Bayley, tapi Lyra bisa kick out. Jadi Lyra ini cukup kuat dan sulit untuk Bayley kalahkan, sampai roll up lah yang membuat Lyra bisa kalah. Dan bahkan Lyra masih kuat juga karena dia Intercontinental Champion bro, yang woman. Dia harus dapat spot yang membuat dia tidak terlihat lemah. Alhasil dikasih roll up karena memang Bayley yang harus dimuluskan jalannya untuk Elimination Chamber match guys. Di belakang final sempat ngejek Lyra yang sudah kalah itu match qualifying, dan final mengincar Intercontinental Woman tersebut. Ya memang sudah kita ketahui, memang targetnya Chad Gable pengen final dan juga Creed Brothers bisa memenangkan title sebelum dia balik lagi ke WWE. Dia lagi off untuk belajar lucha libre dark arts guys ya. Kita masuk ke segmen AJ Styles yang bersemangat masuk Raw. Dan dia bilang karirnya akan berakhir, tapi dia bisa semangat, dia bisa bangkit lagi dan bisa sampai di sini sekarang dan ada di Monday Night Raw. Kita tahu di sini AJ balik dengan tim song yang kita tahu, dan dia sekarang full baby face guys ya, dengan dihadapkan oleh Carlito dan juga Dominic yang mengejek AJ Styles di sini. Mereka saling ejek gitu, dan AJ Styles menganggap Dominic itu hanya anak haram dari Rey Mysterio, membuat Dominic jadi menghajarnya. Dan sebenarnya Carlito sama Dominic di sini kan bisa ngeroyok AJ Styles, tapi AJ Styles bisa mengatasi hal tersebut. Carlito bisa dihajar, si Dominic mundur. Dan di belakang AJ Styles minta sama Adam Pearce kalau mau minggu depan lawan Dominic, dan dikasih guys ya. Minggu depan kita dapat match returnnya AJ melawan Dominic Mysterio.
Tapi kita lihat AJ Styles sempat face to face dengan Bron Breakker. Dan memang sebelumnya juga kita tahu ini arahnya akan ke situ guys. Bron Breakker, AJ Styles. Tapi untuk pemanasan dulu, sebelum itu AJ mau lawan Dominic dulu guys ya. Untuk memanaskan situasi. Dan saya optimis kayaknya AJ Styles ngincar Intercontinental. Apakah di Chamber ataukah di Mania? Belum tahu itu guys. Kita dapat segmen wawancaranya Seth Rollins di atas tribun dan dia bilang kalau dia mau menghandle bisnis dengan Cody Rhodes. Jadi dia harus lolos kualifikasi Elimination Chamber dan menang Elimination Chamber guys ya, untuk memenangkan title dari Cody itu katanya guys. Karena kita tahu akan lawan Cody nih pemenang Elimination Chamber. Dan Seth Rollins dischedulkan akan lawan Finn Balor di minggu depan untuk kualifikasi match ini. Dan mereka ini kalau match selalu bagus guys ya. Kita tahu itu bagaimana histori atau sejarah mereka berdua ini. Dan Finn Balor ada tuh face to face. Dan Finn Balor menganggap kalau Seth Rollins ini hanya halangan bagi dia. Sebaliknya Seth Rollins berpikir kamu itu halangan saya gitu. Jadi mereka saling ngeklaim kalau mereka bisa memenangkan kualifikasi match ini. Tapi kita tahu Seth Rollins lah yang akan masuk ke Elimination Chamber match. Tapi matchnya patut kita tunggu di minggu depan, Monday Night Raw. Kita dapat tag team title match guys. Nggak diumumin ini. Nggak tahu ya diumumin kemarin apa hari ini doang diumumin. Karena WWE nggak bikin previewnya di WWE.com guys. Jadi saya heran, lah ini penting apa nggak sebenarnya? Ya ternyata memang tidak penting guys ya. Matchnya War Raiders sama Creed Brothers. Tapi ada sedikit cerita yang kita dapatkan di sini. Matchnya DQ karena Creed Brothers menggunakan title untuk menghantam kepala lawannya. Dan ini wasit langsung men-DQ match ini. Dan Creed Brothers ngeklaim title itu guys. Dia ambil title dan berpose dengan title itu. Bisa jadi abis ini title itu diambil sama Creed Brothers. Karena kita tahu Chad Gable minta dan pengen ketika dia balik Creed Brothers sudah pegang title, Ivan sudah pegang title. Apakah misinya pegang title bukan berarti memenangkannya? Bisa jadi mencurinya. Nah itulah yang mereka lakukan hari ini. Mungkin itu guys ya. Atau mungkin cuma pose doang. Saya kurang tahu juga. Saya nggak tahu kelanjutannya. Tapi yang jelas bisa jadi ini mengarah ke memang keputusan atau memang rencana mereka. Kalau nggak menang ya rebut aja titlenya. Dicuri begitu guys. Ini akan menambah intrik menarik aja kalau saya bilang guys ya. Untuk tag team division yang ada di Monday Night Raw. Karena selama ini tag team division tidak begitu kompetitif. Lanjut lagi kita dapat si Empang masuk ke atas ring mau berpromo. Nah disinilah lampu mati di rumah saya guys. Listrik mati. Saya nggak sempat tolong atau memberikan reaction ini. Saya cuma menontonnya di HP saya saja guys ya, secara lanjut langsung live gitu. Terus si Empang di sini ngomong kalau dia mau juga mengincar Cody Rhodes. Dan dia bersumpah dia mau menang Elimination Chamber. Dia nggak pernah se-confident ini, nggak pernah sepercaya diri ini dalam hidupnya katanya. Dia bahkan bilang John Cena emang legend. Dia tinggal ngomong dia langsung masuk ke Elimination Chamber gitu. Nggak perlu kualifikasi. Kalau saya harus melakukan kualifikasi match. Dan saya sudah menangkan itu. Dan dia mengancam untuk menghajar Cena di Elimination Chamber itu nanti. Karena WrestleMania 41 main event milik si Empang. Dia pede banget nih. Sama kayak promo dia di Royal Rumble kemarin. Pede juga sebelum Royal Rumble. Sekarang pede lagi. Gimana saya mau percaya kepedeanmu Pak Empang? Kalau kamu pede-pede tapi kalah juga. Nah menariknya setelah ini yang keluar Logan Paul. Orang yang mengeliminasi si Empang di Royal Rumble kemarin guys. Dan dia bangga tuh mengeliminasi si Empang. Dan menganggap si Empang itu sudah mendapatkan 15 menitnya untuk terkenal di situ. 15 minute of fame katanya gitu. Dan dialah yang mengakhirinya si Logan Paul ini. Dan dia bangga dengan hal itu. Dia udah berasa ngalahin si Empang guys gitu ya. Terus si Empang balas dengan, saya sudah siap di Elimination Chamber. Dan kamu soalnya harusnya fokus dengan match kamu lawan Rey Mysterio ini. Dan kamu juga belum tentu lolos untuk masuk Elimination Chamber. Jangan bangga dulu gitu. Dan nanti walaupun kamu lolos melalui Rey Mysterio ini, nanti kamu siap bertemu saya di Elimination Chamber. Dan aku akan buat kamu tidur dengan go to sleep-nya maksudnya guys ya. Put him to sleep katanya di Toronto, Kanada. Lanjutlah tuh match Logan Paul lawan Rey Mysterio. Ini match terakhir. Match lumayan oke. Tapi kita tahu siapa pemenangnya. Perjuangan Mysterio juga cukup solid di sini guys ya, untuk membuat matchnya cukup exciting dan menghibur untuk ditonton. Dan kita dapat finisher baru dengan Logan Paul. Diberi nama Polterizer boy ya namanya. Dari Pat McAfee yang nyebut. Entah mungkin udah diomongin ke Pat McAfee kalau nama finishing move-nya itu. Dia pukul dulu pakai one lucky punch-nya itu. Tapi yang jelas dia melakukan gerakan manuver yang cukup beresiko untuk gerakan
finishingnya. Kayak kalau saya lihat guys ya, gerakan finishing move-nya ini hanya bisa dia lakukan kepada pegulat yang cukup ringan untuk dia angkat. Karena ada manuver ngangkat yang cukup signifikan kalau saya bilang. Nah, Rey Mysterio bisa nih, mungkin pegulat-pegulat kecil lainnya kayak Dominic bisa dilakukan begitu. Mungkin Rollins masih bisa guys ya. And that's it. That's all Monday Night Raw on Netflix guys. Menurut saya episode Monday Night Raw ini episode yang sebagai episode build up untuk pay-per-view selanjutnya. Build up cerita yang memang sedang berjalan dan menyajikan match yang solid. Menurut saya, di semua match yang terjadi di Monday Night Raw ini, match opening lah match terbaiknya guys. Ya, teman-teman punya komentar lain? Silahkan komen di bawah. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia dan support channel Gilang Gulat. Thank you.